Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dengan NIM 231010504157. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank Risk Management dengan dosen pengampu Bapak Rudi Sanjaya, SEMM. Materi yang akan saya jelaskan mengenai risiko valuta asing. Pengertian risiko valuta asing. Risiko valuta asing atau falas adalah risiko yang timbul akibat perubahan kurs mata uang asing di pasar yang tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, dengan dolar AS sebagai yang paling banyak digunakan. Manajemen risiko yang mencakup keputusan pembiayaan dan investasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis global. Jenis-jenis valuta asing. Yang pertama, transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyelesaian dalam 2 hari kerja yang meliputi value today, value tomorrow, dan value spot. Yang kedua, transaksi forward merupakan transaksi berjangka dengan kurs yang ditetapkan saat kontrak dibuat namun pembayaran dilakukan di masa mendatang, biasanya untuk tujuan hedging dan spekulasi. Yang ketiga, transaksi swap adalah pembelian dan penjualan simultan sejumlah mata uang tertentu dengan 2 tanggal penyerahan yang berbeda. Tujuan pasar valuta asing. Pasar valuta asing memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual, memperoleh bunga atau swap, memfasilitasi transaksi pembayaran internasional, mempertahankan daya beli, memudahkan pengiriman uang ke luar negeri, dan melakukan pemagaran risiko. Pasar ini juga memungkinkan perbandingan harga barang dan jasa antar negara, serta mendukung kelancaran perdagangan dan investasi lintas batas. Fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, transfer daya beli yang diperlukan dalam perdagangan dan transaksi modal antar negara dengan mata uang yang berbeda. Yang kedua, penyediaan kredit untuk membiayai barang dalam perjalanan dan setelah tiba di tujuan. Dan yang terakhir, mengurangi risiko falas bagi importir dan pelaku usaha dari perubahan kurs yang tiba-tiba yang dapat mempengaruhi keuntungan yang telah diperkirakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, perubahan citra rasa masyarakat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan mata uang negara lain. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dapat menjatuhkan nilai mata uang negara pengekspor. Yang ketiga, inflasi menyebabkan peningkatan impor dan penurunan ekspor menurunkan nilai mata uang. Yang keempat, perubahan tingkat bunga dan pengembalian investasi mempengaruhi aliran modal dan nilai mata uang. Yang terakhir, perkembangan ekonomi terkait ekspor dapat menaikkan atau menurunkan nilai mata uang tergantung dari sumbernya. Cara mengantisipasi risiko valuta asing. Perusahaan harus mengidentifikasi exposure risiko valuta asing dalam transaksi, pinjaman, dan investasi. Kemudian menggunakan instrumen lindung seperti future contract, forward contract, swap contract, dan option contract. Selain itu, melakukan diversifikasi pasar, pengendalian operasional efektif, perencanaan keuangan cermat, dan memberikan pelatihan memadai kepada karyawan tentang manajemen risiko falas. Contoh studi kasus krisis utang falas pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk sebagai maskapai penerbangan nasional mengalami krisis keuangan yang mendalam akibat kombinasi mismanagement, kasus fraud seperti markup dan suap dalam penyewaan pesawat, serta dampak pandemi COVID-19. Perusahaan menghadapi beban utang mencapai USD 10,1 miliar atau 142 triliun yang mengancam keberlangsungan operasional hingga kondisi technically bangkrut. Garuda Indonesia menghadapi exposure risiko valuta asing yang sangat tinggi dengan utang USD 10,1 miliar dalam denominasi dolar AS kepada lessor pesawat, pabrikan, dan vendor MRO. Volatilitas kurs rupiah memperburuk beban pembayaran hingga kerugian semester pertama tahun 2021 mencapai USD 904,9 juta. Kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan liabilitas USD 7,88 miliar, melampaui aset USD 6,45 miliar, menghasilkan ekuitas negatif USD 1,43 miliar. Krisis memaksa perusahaan menunda gaji karyawan dan mengurangi operasional penerbangan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan perjanjian perdamaian pada 27 Juni tahun 2022 dengan persetujuan 97,46% kreditur.
Restrukturisasi berhasil mengurangi utang 50% menjadi USD 5,1 miliar dengan tenor 22 tahun dan bunga 0,1% per tahun untuk utang BUMN. Garuda menerbitkan surat utang baru USD sebesar 624,21 juta dan merestrukturisasi global sukuk menjadi USD 78,2 juta. Pemerintah memberikan PNM senilai 7,5 triliun dan perusahaan melakukan konversi utang ke saham senilai 12,84 triliun. Dalam strategi manajemen risiko falas, Garuda menerapkan natural hedging melalui ekspansi rute internasional dan segmen charter umroh untuk mengoptimalkan pendapatan dolar AS. Perusahaan menggunakan instrumen derivatif seperti cross currency swap, membentuk sinking fund sebagai buffer fluktuasi kurs, dan melakukan diversifikasi pendanaan termasuk pinjaman USD 1 miliar dari BPI dan Antara untuk MRO. Pengelolaan arus kas ketat ditetapkan dengan memprioritaskan pembayaran mata uang asing sesuai jadwal. Kesimpulannya, manajemen risiko valuta asing merupakan aspek penting dalam bisnis global yang dapat dimitigasi melalui instrumen seperti forward contract, future contract, swap option, natural hedging, dan diversifikasi pasar untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi kurs mata uang. Studi kasus pada PT Garuda Indonesia membuktikan bahwa kelalaian mengelola risiko falas dapat berakibat fatal. Utang USD 10,1 miliar tanpa hedging memadai memperparah beban keuangan hingga kondisi teknikal bangkrut. Restrukturisasi komprehensif dengan pengurangan utang 50%, konversi utang ke saham, injeksi modal pemerintah sebesar 7,5 triliun, dan penerapan natural hedging berhasil memberikan ruang pemulihan bagi maskapai Garuda Indonesia. Sekian materi penjelasan mengenai risiko valuta asing, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.